Fight Story. Sobat One Pride, saya Fransino Tirta, CEO dari One Pride untuk Indonesia. Di Fight Story kali ini, saya akan membahas pertarungan antara Suwardi melawan Jeremy Siregar. Kita tahu Suwardi baru saja memenangkan pertarungannya melawan Erpin. Jeremy Siregar ini adalah sosok yang memiliki karakter mirip seperti Erpin, namun jauh lebih baik. Karena dia adalah sama-sama seorang pegulat, namun gulat dari Jeremy jauh lebih bagus dibandingkan Erpin. Dan secara fisik, Jeremy jauh lebih kuat dibandingkan Erpin. Ini kembali lagi, cerita yang sama akan terulang. Di mana ada seorang kontender yang mempunyai skill set yang sangat baik untuk bisa mengalahkan Suwardi. Dan kita tahu Erpin hampir mengalahkan Suwardi. Kali ini, apakah Jeremy yang mempunyai skill set yang sama seperti Erpin namun lebih baik benar-benar bisa mengalahkan Suwardi atau tidak? Di pertarungan kali ini kita akan melihat jalannya. Ya, di penimbangan badan kita bisa melihat ya betapa tebalnya otot-otot dari Jeremy ini, dan dia memang adalah seorang pegulat yang sukses ya. Pegulat yang sukses dan kita lihat kekuatan dari Jeremy ini mungkin yang terkuat di kelasnya ya. Kalau dibandingkan dengan Suwardi, kita lihat massa otot yang sangat berbeda. Namun berbeda kali ini mungkin secara tinggi badan, mungkin Suwardi sedikit lebih tinggi dibandingkan Jeremy. Namun massa otot dari Jeremy, saya rasa itu 2 kali lipat dari Suwardi ya. Tentunya ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Suwardi. Karena dia mempunyai skill set untuk bisa mengalahkan Suwardi. Yaitu seorang pegulat dengan kekuatan yang sangat kuat dan striking yang sangat berbahaya. Itulah yang dimiliki oleh seorang Jeremy Siregar. Dan kembali di pertarungan Suwardi seperti sebelumnya selalu dipenuhi ya oleh penonton-penontonnya. Dan setiap kali pertarungan Suwardi ini, teriakan-teriakan Suwardi ini selalu bergema di stadion. Kita lihat dimulai dengan jumping front kick dari Jeremy. Jeremy ini seorang pegulat yang sudah bergabung dengan Sanda ya. Jadi dia sudah berlatih pukulan-pukulan dan tendangan. Dan pukulan-pukulan dari tendangan Jeremy ini sangat keras sekali. Kita lihat overhandnya sangat keras. Bisa diblok dan tendangan lagi oleh Jeremy. Membuat Suwardi mundur. Overhead yang sangat keras dari Jeremy. Dan push kick lagi dilakukan oleh Jeremy. Kita lihat ya kualitas serangan dari Jeremy ini keras sekali ya. Pukulannya, tendangan ini sangat keras sekali. Dan bagus sekali. Bagus sekali. Dan Jeremy, walaupun dia tadi mendapatkan clinch, dia bisa bantingan, tapi dia nggak memilih banting. Dia lebih memilih untuk mendorong aja. Dia ingin melakukan striking aja lawan Wardi. Karena memang Wardi ini berbahaya sekali ya di strikingnya. Dan dibanting, diangkat. Nggak dibanting nampaknya. Dia mungkin sadar. Nggak boleh dibanting yang ini nih. Dia sadar nampaknya begitu diangkat, dibalikin lagi ke posisi semula. Bijak sekali keputusan yang bijak dari Jeremy. Dan tendangan keras nampaknya ke arah kemaluan dari Suwardi. Kita bisa melihat mendengar suaranya ya. Karena suara ke arah yang mengenai kemaluan itu. Karena di kemaluan itu ada batok pelindung. Di batok itu dari plastik. Sehingga kalau suara plastik ketendang itu beda sekali bunyinya. Dan kita lihat ini tendangan sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali dan kita lihat bentuk tendangannya dari bawah ke atas. Sehingga mendarat mengenai cup dari Suwardi. Setelah diberikan istirahat, Suwardi melanjutkan pertandingan. Kita bisa lihat Jeremy mengeker, benar-benar mengeker untuk mengeluarkan tenaganya. Keras sekali mendarat. Itu membuat Suwardi mundur dan tergoyang. Di sini Jeremy bisa mencium bau darah karena di sini bisa terlihat ya gerakan dari Suwardi langsung berubah, matanya langsung kedip-kedip. Ini menandakan dia matanya sudah terluka. Dan hook kiri dan kanan mendarat dan push kick ke arah kepala, baik sekali. Suwardi mencoba melakukan bantingan, namun Jeremy juga adalah seorang pegulat, dia bisa menetralisir. Namun kita lihat di sini Jeremy lupa, dia justru menempel dan Suwardi kembali melakukan kuncian ajaibnya. Ini cutting armbar yang sangat baik. Jeremy tap out lagi. Ini sulap yang terjadi kedua kalinya ya. Karena ini benar-benar cerita yang sama terjadi 2 kali. Ini benar-benar keajaiban. Di mana Suwardi sudah terluka dengan serangan-serangan pukulan dari Jeremy. Dan pada saat Jeremy ingin melakukan bantingan, Suwardi melakukan counter armbar yang luar biasa. Jeremy
tap out of nowhere. Benar-benar keajaiban kedua kalinya dari seorang Suwardi. Kalau kita lihat di pertarungan itu, Jeremy nampak unggul dengan kekuatan fisiknya ya. Pukulannya, tendangannya itu bobotnya sangat keras sekali. Apabila salah satu dari pukulan itu mendarat, pastinya akan mencederai Suwardi. Dan benar saja, overhand kanan yang mendarat telak di mata kiri dari Suwardi itu membuat Suwardi kedip-kedip. Artinya itu langsung cedera, mata dari Suwardi itu langsung cedera, dan kita bisa melihat langsung lebam di mata dari Suwardi. Jadi keunggulan dari Jeremy di sini adalah kekuatan fisiknya ya, kekuatan fisiknya di mana dia bisa menyarangkan pukulan-pukulan keras ke arah Suwardi. Dan juga kemampuan dari Jeremy untuk menghindari ground. Karena beberapa kali juga Suwardi ingin mencoba melakukan takedown, namun Jeremy dengan sangat bijak dia memilih untuk tidak melakukan takedown dan dia mendorong Suwardi. Itu setupnya udah nggak pakai nunggu lagi, bener-bener pada saat di takedown dia melakukan kuncian di saat yang bersamaan. Itulah kehebatan dari Suwardi. Di tengah palanya yang masih muter, masih pusing, mungkin matanya juga cuma bisa melihat satu doang karena satunya udah lebam. Dan di tengah-tengah dibanting, itu Suwardi bisa melakukan setup kuncian di tengah-tengah itu semua. Itulah kehebatan dari Suwardi, itulah magic dari Suwardi. Jadi pada saat itu memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Jeremy, yaitu dia melakukan tendangan, di mana tendangan itu mengenai selangkah dari Suwardi. Itu adalah tendangan yang pelanggaran. Namun itu disangkal oleh kubu dari Jeremy. Menurut mereka itu adalah tendangan yang sah karena nggak kena. Tentunya itu tidak benar karena memang kena, itu memang kena dan itu adalah pelanggaran. Namun protes yang diajukan oleh kubu Jeremy ini bisa dibilang berlebihan. Di mana di situ pada saat kalah, pelatih dari Jeremy itu menunjukkan gestur yang tidak baik, yaitu dia marah-marah, dia tidak terima dengan hasil. Itu menyebabkan supporter dari Suwardi ini merasa nggak terima. Kok udah kalah masih marah-marah gitu, nggak terima. Namun bukannya dengan bijak dia tenang, dia justru malah menunjuk balik ke arah penonton, bahkan ditunjukkan jari tengah ke arah penonton. Nah itu tentunya menyulut kemarahan dari para supporter dari Suwardi, dan disitulah sempat hampir terjadi keributan, di mana untungnya para security dari kita sudah sangat sigap sehingga kita bisa meredakan situasi itu, dan kita juga bisa mengamankan sehingga tidak ada satu orang pun yang terluka akibat keributan itu. Ya mungkin untuk para fighter, ya pertama ya para fighter tuh Anda harus benar-benar memahami peraturan di One Pride. Anda harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah itu Anda harus bertanggung jawab dengan serangan Anda. Kalau serangan Anda itu beresiko tinggi untuk melakukan pelanggaran, ya Anda harus ubah. Terus yang berikutnya adalah ya para petarung ini gini, kita ini udah hidup di zaman modern. Kita sebagai dewan juri, perangkat pertandingan, kita disupport oleh berbagai macam kamera, berbagai macam angle. Dan juga itu bisa kita slow motion. Sehingga apabila terjadi kesalahan, itu kita bisa berulang-ulang dengan slow motion. Sehingga kita ingin memberikan keadilan bagi semua fighter. Apabila memang terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi. Apabila tidak terjadi, maka tidak akan diberikan sanksi. Nah dalam hal ini, kita disupport dengan teknologi. Kita bisa melihat dengan slow motion, kita juga paham dengan bentuk tendangan, kita juga paham dengan kemana itu landed. Jadi apabila terjadi pelanggaran, diakui aja itu memang pelanggaran, nggak usah protesnya lebay gitu. Protesnya lebay. Kalau memang merasa dinilai nggak ada ketidakadilan, ya tinggal protes aja, protes dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang lebay, dengan gestur yang tidak baik sehingga menyulut kemarahan dari para penonton. Sobat One Pride, itulah analisa saya terhadap pertarungan Suwardi melawan Jeremy. Saksikan analisa saya berikutnya hanya di Fight Story.